Perubahan cara kerja jabatan fungsional pengantar kerja di era revolusi industri 4.0. Hai rekan Ngolikers, era revolusi industri 4.0 juga disebut dengan era digital. Era ini merupakan era perkembangan internet dan teknologi yang luar biasa yang menjadikan segalanya tidak terbatas. Era ini berhasil mengubah cara kerja pengantar kerja yang semula konvensional, yaitu pelayanan yang harus bertemu langsung, menjadi pelayanan berbasis teknologi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan angka kreditnya, jabatan fungsional pengantar kerja adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja yang dimana adalah suatu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, serta perantaraan kerja. Dari tabel tersebut, jumlah pengantar kerja di seluruh Indonesia berjumlah 1.203 orang, terbagi dari 771 pengantar kerja ahli muda, 286 pengantar kerja ahli pertama, 134 pengantar kerja ahli madya, 7 pengantar kerja terampil, dan 5 pengantar kerja ahli utama. Perbedaan pelayanan antar kerja sebelum dan saat era revolusi industri 4.0 sebagai berikut. Era digital ini tentu memiliki dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif dari perubahan cara pelayanan antar kerja di era digital ini adalah 1. Peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dalam era digital, teknologi dapat digunakan untuk mempercepat proses kerja dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengantar kerja. 2. Peningkatan fleksibilitas. Dalam era digital, pengantar kerja dapat bekerja dari mana saja dan kapan saja dengan menggunakan teknologi seperti laptop dan smartphone. Hal ini dapat meningkatkan fleksibilitas dan memungkinkan pengantar kerja untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. 3. Peningkatan kualitas pekerjaan. Dalam era digital, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Misalnya, penggunaan aplikasi Siap Kerja dapat membantu pengantar kerja menganalisa informasi pasar kerja yang lebih baik dan lebih akurat. 4. Peningkatan akses informasi. Dalam era digital, informasi dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini dapat membantu pengantar kerja dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. 5. Peningkatan kolaborasi. Dalam era digital, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kolaborasi antar pengantar kerja dengan pemberi kerja dan pencari kerja. Dan yang keenam, peningkatan keamanan. Dalam era digital, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan data dan informasi pencari kerja maupun pemberi kerja di Siap Kerja. Hal ini dapat membantu mereka merasa aman karena data dan informasi penting yang dijamin kerahasiaannya oleh Kemnaker. Adapun dampak negatif dari perubahan cara pengantar kerja di era digital ini adalah 1. Banyaknya pekerjaan hilang. Dalam era digital, teknologi dapat menggantikan pekerjaan manusia. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan dapat berdampak pada tingkat pengangguran. Sehingga pengantar kerja harus mampu memberikan solusi pekerjaan yang dibutuhkan di era digital. Hal-hal yang harus disiapkan, baik keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan saat ini. 2. Penyebaran informasi palsu atau hoax dan penipuan digital. Dalam era digital, mudahnya akses informasi dapat memudahkan penyebaran informasi palsu atau hoax. Contohnya, lowongan pekerjaan palsu. Pengantar kerja harus dapat merespon dengan cepat terkait penyebaran informasi palsu atau hoax melalui media sosial ataupun teknologi lainnya. Dan yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Dalam era digital, ketergantungan pada teknologi dapat menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas secara manual. Hal ini dapat berdampak pada keterampilan dan kemampuan pengantar kerja dalam melakukan tugas-tugas tertentu yang mewajibkan pertemuan secara langsung. Dengan demikian, perubahan cara kerja jabatan fungsional pengantar kerja di era digital dapat memberikan dampak negatif yang perlu diwaspadai dan diatasi. Dari hal-hal di atas, maka pengantar kerja wajib memiliki strategi untuk menghadapi semua perubahan yang ada di era digital ini dengan cara
Tidak bisa dielakkan bahwa era digital telah mengubah cara kerja pengantar kerja saat ini. Karena itu, pengantar kerja wajib segera beradaptasi dan terus meningkatkan kemampuan diri untuk bisa memberikan pelayanan kepada pencari kerja. Demikian rekan Ngulikers, salam satu data.